Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Puryanti, mahasiswi semester 5 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, berasal dari Jakarta Pusat. Ceritanya panjang sih sebenarnya, tapi kalau misalkan direncanakan atau tidaknya, sebenarnya untuk ke Pekalongan itu bukan rencana awal saya. Jadi awal mulai itu saya keterima SBMPTN di jurusan Ilmu Keolahragaan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Lalu ketika itu orang tua tidak setuju dengan UKT yang ditawarkan dari kampus tersebut karena terlalu tinggi untuk saya. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih UMPTKIN, jalur UMPTKIN dari UIN, dari masing-masing perguruan tinggi Universitas Islam. Karena basic saya dari MAN, guru bahasa Arab saya itu merekomendasikan, misalkan kamu mau rantau, yang paling direkomendasikan itu di Pekalongan. Saya milih dua, pilihan pertama di UIN Jakarta, pilihan kedua di UIN Pekalongan. Dan alhamdulillahnya keterimanya di UIN Pekalongan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kayak gitu. Ya, pertama sih yang saya siapkan mental ya, karena dari dalam setiap orang tuh mental nggak serta-merta selalu kuat. Jadi yang pertama saya siapkan itu mental, karena kan dari Jakarta itu kan pergaulan pasti berbeda sama yang di sini. Jadi kalau mental saya nggak kuat untuk merantau ke sini, pasti nanti otomatis kita kalau ada suatu waktu mentalnya nggak siap, jadi bakal down kayak gitu. Terus selain juga saya kan punya kakak kelas ya dari Jakarta yang kuliah di sini lebih dulu. Jadi saya persiapin apa-apa yang harus disiapin di sini, saya nanya-nanya bahasanya kayak gimana gitu sih. Kalau masalah research itu pasti ya, iya. Kalau ditanya apakah iya, karena saya kan pasti mencari informasi-informasi dan kultur di sini, di Pekalongan ini pastinya kan jelas berbeda sama yang di Jakarta. Nah, dan nggak kebayang kalau misalkan saya bakal pilih, kalau itu saya bisa kepilih di Pekalongan. Jadi saya menyiapkan informasi semuanya, kultur di sini, budaya di sini kayak gimana. Jadi itu sih saya research yang paling utama. Adaptasi ya, kalau misalkan kayak gitu kan kemampuan itu kan pasti dirasain pas kita kultur shock banget. Kita ngerasain kultur shock banget di sini dari segi bahasa, dari segi bicara, nada bicara teman-teman di sini sama yang di Jakarta itu berbeda. Kalau di Jakarta itu terlalu keras, terlalu tinggi, kalau di sini terlalu kalem gitu kan, iya unggih kayak gitu. Ya, jadi kultur shock itu apa ya namanya, kerasa banget kayak gitu. Adaptasi yang pertama itu sebenarnya saya kan angkatan corona, terus saya keterima di sini, saya melalui sistem online WhatsApp, terus punya WhatsApp grup sama teman-teman. Jadi yang pertama saya lakukan itu interaksi online, berbicara kayak gue orang Jakarta loh kayak gitu. Terus salam kenal, saya orang Pekalongan kayak gitu sih. Di online dulu, yang pertama itu online dulu sih. Untuk penyesuaian seperti yang tadi saya bilang ya, saya siapkan mental dulu. Jadi kalau emang mental belum siap, pasti nggak bakal siap untuk ngerantau, ditinggal orang tua, ngekos kayak gitu. Itu kalau mental nggak siap, bakal benar-benar hancur gitu. Jadi persiapkan mental dulu yang pertama. Ya, selain dari mental juga ada beberapa teman-teman yang misalkan ngebantu saya di perantauan ini, kayak misalkan teman dekat saya. Terus kalau misalkan di sini pakainya ini, kalau misalkan kayak gini itu dari teman-teman yang support banget kayak gitu. Jadi mungkin di sini faktornya banyak buat saya nyaman di Pekalongan. Kalau pendukung itu alhamdulillah banyak banget ya, dari pendukung teman-teman yang dari Jakarta, kayak alhamdulillah banget Atika bisa merantau, karena kan notabene saya sendiri kan orang Betawi, jadi kan betah di wilayah, tapi saya sendiri merantau ke Pekalongan, dan itu mendukung saya sekali untuk merantau. Terus dari keluarga, kerabat, dan teman-teman lainnya itu juga mendukung kan. Terus ternyata di sini juga ada hal yang lebih mendukung lagi, ternyata ada organisasi daerah yang mewadahi kita sebagai mahasiswa perantauan, yakni Aliansi Mahasiswa Jabodetabek. Dan itu membantu banget dalam saya berbicara, dalam saya berinteraksi, kayak gitu sih. Pekalongan. Perbedaan budaya dan lingkungan. Kalau lingkungan pertama kali kaget ya, karena yang pas pertama kali saya tinggal itu di daerah Panjang, yang ternyata Panjang itu banyak pantai. Nah, pas saya tinggal di sana itu tuh lingkungannya panas banget,
berbeda dari Jakarta, karena kalau di Jakarta panas karena polusi, kalau di sini panas karena emang cuacanya dari pantai kayak gitu. Terus apalagi ya, banyak banget sih. Terus ada juga kayak outlet restoran yang menurut saya biasa saya datangin di Jakarta sama teman-teman, tapi di sini nggak ada, kayak contohnya McDonald's, Lawson kayak gitu-gitu kan, jadi menghambat saya untuk beli makan menurut saya, karena makanan-makanan di sini itu selera pedasnya itu kurang, jadi rata-rata makanan di sini tuh manis semua, jadi mungkin buat saya yang biasanya makan pedas ataupun itu menurut saya kurang, karena di sini banyak banget makanan manis. Dalam penyelesaian diri itu yang paling susah sebenarnya bahasa ya, karena yang tadi saya bilang bahasa di Jakarta sama bahasa di sini beda. Kalau bahasa di Jakarta saya ngomongnya pakai gue sama teman-teman, tapi kalau di sini pakainya aku kamu. Kalau di Jakarta aku kamu itu biasanya pakai dengan teman-teman yang emang dekat, maksudnya dekat yang spesial kayak gitu, kayak aku kamu gitu. Kalau di sini tik nggak boleh tik, di sini tuh pakainya aku kamu, atau enggak bahasa Jawa yang buat anak-anak tuh koe kayak gitu-gitu. Tapi itu kan berbeda ya bahasanya, jadi ya udah saya menyesuaikan saja. Perbedaan, kalau perbedaan sebenarnya gak dipermasalahkan ya menurut saya, karena perbedaan itu bukan sesuatu hal yang untuk diperdebatkan, karena kita di Indonesia sendiri kan banyak banget ras, suku, agama kan kayak gitu. Terus ya udah saya menerima perbedaan itu karena saya berkonsep berpegang pada unity and diversity kayak gitu. Dan apa ya, menurut saya yang jelas saya harus menyesuaikan diri, karena kan saya bisa dibilang kaum minoritas di daerah sini, jadi ya udah kita harus mau nggak mau perbedaan itu diterima pada saya. Cara ngatasinnya gimana ya, tapi yang utama sih balik lagi kayak tadi saya bilang, saya menyesuaikan diri, menerima perbedaan itu sendiri. Terus setiap perantauan kan pasti juga ngerasain culture shock, tapi lama-lama kan terbiasa. Kalau sedang berinteraksi sama teman kan pasti aslinya bicaranya menyesuaikan saja gitu. Jadi sebenarnya yang paling utama itu menyesuaikan diri saya dengan lingkungan yang ada kayak gitu. Kalau misalkan kita udah menyesuaikan, pasti let it flow, bakal ngalir aja, kayak ke teman-teman tuh bakal kayak gimana, itu pasti lihat aja yang akan terjadi kayak gitu sih. Saran tuh nggak banyak sih, cuma kayak kita lebih persiapkan mental, karena ditinggal orang tua, tinggal sendiri gitu kan. Terus harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa menerima perbedaan. Terus jangan takut, ternyata di sini banyak wadah yang mewadahi kalian, seperti organisasi daerah. Kalau misalkan saya sendiri dari Aliansi Mahasiswa Jabodetabek, ada juga dari teman-teman yang lain, ada IMPP, ada orda-orda lain yang notabene menaungi kalian semua. Jadi nggak usah takut kalau untuk merantau.